Assalamualaikum Soli dan Solihah, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Hari ini bertemu lagi dengan Ustazah, kita masih belajar tema 2 subtema 3 tentang energi alternatif, materi bahasa Indonesia, IPA dan juga SBDP. Sebelum materi dimulai, silahkan untuk menyiapkan buku tulis dan alat tulismu untuk mencatat hal-hal yang penting. Tonton video ini sampai akhir ya. Nah, Solihah, coba perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar kentang. Ya, benar sekali, ini adalah gambar kentang. Nah, tahukah kamu kentang itu adalah salah satu umbi-umbian yang mengandung larutan elektrolit. Larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat menghantarkan listrik. Nah, kentang dapat menjadi elektrolit karena kentang itu mengandung garam dan air. Garam apabila bereaksi dengan air akan menjadi larutan garam yang dapat menghasilkan listrik. Lalu, bagaimana sih caranya? Nah, untuk membuat kentang menjadi energi alternatif, kamu bisa melihat teks petunjuk pembuatannya. Sebelum itu, kalian harus mengetahui apa arti atau apa makna dari teks petunjuk. Nah, teks petunjuk adalah teks berisi arahan dalam melakukan atau menggunakan suatu alat dengan tujuan agar kita dapat menggunakan alat tersebut dengan baik dan benar. Nah, ciri-ciri teks petunjuk adalah 1. Menjelaskan petunjuk suatu alat. 2. Menggunakan kalimat perintah. 3. Kalimat yang digunakan singkat, padat, dan jelas. Nah, contoh teks petunjuk bisa kalian lihat di sini ya. Contohnya 1. Siapkan bahan-bahan di bawah ini. 2. Bersihkan permukaan kentang. 3. Tancapkan koin dan paku pada kentang. Yang keempat, kemudian hubungkan paku dengan koin menggunakan kabel. 5. Jepitkan kabel ke lempengan tersebut dan hubungkan dengan lampu. Dan yang terakhir, lihatlah apakah lampu itu sudah menyala atau belum. Jika menyala, maka percobaanmu itu berhasil. Nah, Solihah, dari pemaparan contoh teks petunjuk tersebut itu sudah menggunakan ciri-ciri dari teks petunjuk. Salah satunya yaitu menggunakan kalimat perintah. Nah, Solihah, sekarang kita akan belajar untuk menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Nah, untuk menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia, kalian harus bernyanyi dengan notasi yang tepat dan juga tempo yang tepat. Nah, apakah kalian masih ingat dengan materi, notasi, tempo pada beberapa waktu lalu? Nah, sekarang akan Ustazah jelaskan kembali sedikit tentang notasi yang telah kita pelajari beberapa waktu lalu. Nah, di gambar ini kalian sudah melihat notasi angka. Ada notasi yang mempunyai titik di atas, tidak mempunyai titik, dan juga titik di bawah. Notasi dengan titik di atas itu artinya adalah notasi dengan nada tinggi. Notasi yang tidak memiliki titik berarti adalah notasi yang sedang. Kemudian, notasi yang memiliki titik di bawah merupakan nada rendah. Nah, anak-anak, sekarang mari kita bernyanyi bersama lagu Aku Anak Indonesia. Nah, Solihah, sekarang kita akan belajar tentang singkong yang sangat banyak manfaatnya. Nah, ternyata singkong ini juga
Banyak loh kegunaannya. Untuk itu kalian simak ya video penjelasan tentang singkong berikut ini. Anak-anak Indonesia itu kaya sekali dengan sumber daya alam, terutama tumbuhan. Salah satunya itu singkong. Nah, singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah anak-anak. Singkong itu dikonsumsi oleh semua masyarakat Indonesia sebagai salah satu makanan pokok. Singkong itu kaya dengan karbohidrat, kemudian kaya dengan gizi, protein, vitamin C, kalsium, kemudian lemak, zat besi, dan juga vitamin B1 pada singkong. Dengan berbagai kondisi gizi tersebut, maka singkong itu baik untuk dikonsumsi, tidak membuat sakit. Tetapi memang sumber karbohidrat anak-anak, seperti halnya tumbuhan padi. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein. Sumber proteinnya justru terdapat pada daun singkong. Kalau umbinya itu kaya dengan karbohidrat, kalau daunnya itu kaya dengan protein. Harus bisa membedakan ya. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan anak-anak, dari umbinya yang di dalam tanah hingga daun yang menempel pada tumbuhan singkong. Umbi singkong anak-anak biasanya hanya diambil dagingnya saja atau buahnya saja. Bisa digoreng, bisa direbus, bisa dibuat keripik, bisa dibuat tepung tapioka. Kemudian kalau daunnya anak-anak bisa dijadikan sayuran atau lalapan. Dan bahkan kulit singkong bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Selain itu dapat juga digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka. Di sekitar kita banyak sekali anak-anak makanan yang diolah dari singkong. Pasti kamu pernah mencoba atau memakan produk olahan dari singkong. Apa contohnya makanan dari singkong anak-anak? Keripik singkong, comro, misro, getuk, tape, donat, dan olahan lainnya, misalnya singkong keju, singkong susu, dan lain sebagainya. Nah, ternyata anak-anak singkong itu juga bisa dijadikan sumber energi alternatif loh, sumber energi baru dari alam, yaitu bisa digunakan sebagai bahan bakar bioetanol. Ya, ternyata bensin yang dicampur dengan bioetanol itu kualitasnya lebih baik. Cukup tambahkan 10% saja dari total volume bensin. Nah, manfaat bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor itu banyak sekali anak-anak, yaitu pembakaran lebih sempurna, gas buang menjadi bersih, tarikan motornya lebih ringan, suara mesinnya juga halus, dan juga ramah lingkungan anak-anak karena berasal dari alam, yaitu tumbuhan singkong. Nah, Solih-Solihah, terima kasih telah menyimak video materi hari ini sampai habis. Sekian materi dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.